Baik, sekarang kita lanjutkan ke data kelompok. Untuk soalnya sama, data masternya maksudnya. Data mentahnya skor ujian dari 30 siswa, yang dimintanya pun sama, min, median, modus. Cuma nanti cara pengolahannya yang berbeda. Baik. Langkah pertama masih sama, untuk disorting dulu dari yang terkecil hingga terbesar, agar nanti dapat diolah lebih lanjut. Nah, untuk saya, pertama itu mencari K-nya dulu, memakai aturan Studge. Yaitu dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N ya. Nah, ini saya mengingatkan kembali, barangkali rekan-rekan lupa. Dari tabel yang dari data yang sudah kita susun tersebut, kita dapat 3 informasi, yaitu jumlah data, nilai terendah, dan nilai tertinggi. Nah, nanti ini dipakai untuk pengolahan datanya. Nah, di sini kita didapati jumlah data 30. Nah, maka masukkan ke dalam rumus 1 tambah 3,3 kali log N. Log N log 30 itu 1,48. Lalu kita kalkulasi, didapati hasil 5,87, dan kalau kita bulatkan itu jadi 6. Jadi untuk K itu sama dengan 6. Nah, nanti ini kita pakai di kemudian. Lalu mencari range, nilai max dikurangi nilai min. Dari data yang sebelumnya kan kita sudah tahu nih, nilai terendah 45, nilai tertingginya ada 100. Tinggal kita kalkulasi aja. Nah, seperti ini. Jadi range-nya itu ada di 55 ya. Nah, disinilah dipakainya untuk menentukan interval kelas atau lebar kelas. Range-nya 55 sudah diketahui barusan. K-nya pun sama, sudah diketahui 6. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Kalkulasi, maka didapati hasil 9,16. Atau kita bulatkan jadi 10. Nah, disinilah dipakainya untuk penentuan kategori kelas, dan juga nanti untuk panjang kelas juga. Dari aturan Sturge tadi, K itu kita dapat diketahui nilainya 6. Berarti ada nilai 6 kategori. Ada 6 kelas lah ya. 6 kategori kelas di sini. Nah, nilai untuk kategori pertama itu diisi oleh, nah untuk nilai 45 itu kita ambil dari nilai yang terkecil. Kalau rekan-rekan ingat yang di sini nih. Nilai terkecilnya 45 kan. Nah, masukkan ke kategori 1. Lalu untuk panjang kelasnya ada 10 kan. Nah, 45 sampai 54. Nah, 54 dari mana? Dari sini. Kita susun satu-satu gitu. 45, 46, 47. Atau misalkan ini 1, 2, 3, 4 sampai 10. 10-nya tuh di 54 gitu. Jadi 45 sampai 54 untuk kategori 1. Kategori 2 mulainya dari 55 sampai ke 64 dari mana? Sama kayak tadi. 55, 56, 57, 58 sampai 64 ini ada 10 gitu. Ada 10 nomor. Nomor 3 sama, dan seterusnya sampai nomor 6 seperti itu. Lalu kita tambahkan satu lagi kolom frekuensi. Nah, ini 3 dari mana? Dari nilai yang kita urut dari yang terkecil hingga terbesar barusan. Nah, nilai 45 sampai 54 yang keluar ada berapa? Seperti itu pemetaannya. Nah, yang keluar itu kan 45, 50. Itu hanya 3 ya. 1, 2, 3 gitu kan. Nah, masukkan 3. Lalu di kelas kedua dengan nilai 55 sampai 64 itu ada 8. Dari mana? Ya di sini. 55 ini dihitung berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Nah, yang nomor 3 pun sama. Terus saja sampai ke kelas ke-6. Lalu didapati tabel seperti ini. Nah, ini yang akan menjadi tabel master kita di data kelompok. Baik, sekarang mencari min. Dengan rumus sigma dalam kurung F dikali X ya. F itu frekuensi tiap kelas. Dengan X itu titik tengah tiap kelas. Dan X didapati dengan titik kelas bawah ditambah titik kelas atas dibagi 2. Nah, dari sini dari sini kita untuk yang kelas pertama dulu
kita bakal mencari titik tengahnya. Nah, masukkan rumus seperti ini. 45 tambah 54 dibagi 2, 9,49,5. Masukkan. Jadi ini kita tambah kolom baru lah ya. Untuk mencari min ini. Ada 2 kolom nanti tambahannya. Terus masukkan semua. Nah, nanti didapati seperti ini. Lalu ada kolom baru yaitu F kali X. Ini tinggal dikalikan saja. Frekuensi dikali dengan X-nya atau titik tengahnya. Tinggal dikalikan semua. Ini kelas maksudnya. Nah, nanti didapati seperti ini tabelnya. Baik, lalu kita jumlahkan. Ini frekuensinya pasti 30. Sama dengan data individu juga. Kalau misalkan kurang ya berarti ada yang nggak kemasukin. Kalau lebih ya berarti ada yang salah dengan kalkulasinya. Maka dari itu mungkin bisa dibantu oleh aplikasi ya seperti Excel. Biar lebih akurat gitu. Dalam pembuatan tabel data masternya. Karena kalau salah satu ya salah semua ntar ya. Baik. Jumlahkan juga untuk F kali X-nya. Nah, barulah kita masukkan ke dalam rumus yang barusan. Sigma dalam kurung F kali X dibagi dengan sigma F. 2115 dibagi dengan 30 dikalkulasi sama dengan 71,8. Nah, jadi untuk minnya, untuk data kelompok bisa diketahui yaitu 71,8 ya. Baik, yang kedua yaitu mencari median. Dengan rumus L atau batas bawah kelas median dan N total frekuensi dikurangi F. Ini kalau saya pakainya F dan FM ya. Kalau misalkan cara Pak Gama mungkin F-nya F besar F kecil, saya tulisannya F-nya sama, F besar F kecil aja. Jadi biar gak ambigu saja. F untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas median, lalu ada FM frekuensi kelas median dikali dengan C panjang kelas. Lalu kita cari dulu letak kelas mediannya di mana. Dengan rumus setengah dikali N. Setengah dikali 30 jumlah datanya kan. Nah, untuk total frekuensinya itu ya 30 berarti ada di 15. Nah, 15 itu di mana? Nah, kita tinggal tambahkan kolom frekuensi kumulatif. Nah, ini 3, 11. Jadi idenya itu ini kan frekuensinya 3 nih. 3 tambah 8, 11 gitu. 11 tambah 7, 18. 18 tambah 5, 23. Ya, gitu aja terus. Idenya seperti itu. Rekan-rekan paham lah. Nah, untuk kelas median itu ada di nomor 15. Berarti di range ini kan 11, 12, 13, 14, 15 berarti ada di sini nih, di kelas ketiga. Dengan nilai 65 sampai 74. Nah, dari situ baru kita bisa masukkan rumusnya. Untuk L 65 dengan L itu batas bawah kelas median 65 kan? Alhamdulillah. Lalu ada total frekuensi dibagi 2, 30 dibagi 2. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini saya salah tabel. Pakainya yang tabel tadi yang frekuensi kumulatif. Cuman idenya rekan-rekan dapat lah 3 tambah 8, 11 gitu. Lalu ada frekuensi kelas median. Itu 7. Dikali dengan panjang kelas. Nah, yang ini nih, kalau rekan-rekan ingat. Ada 10 kan ini ya, panjang kelasnya. Oke. Lalu setelah kalkulasi didapati untuk mediannya yaitu 70,71. Terakhir mencari modus yaitu dengan L ditambah FM kurangi F1 per dalam kurung FM kurangi F1 ditambah dalam kurung FM kurangi F2 dikali C dengan L batas bawah kelas modus, FM frekuensi kelas modus, lalu sini F1 frekuensi sebelum kelas modus, dan F2 itu frekuensi setelah kelas modus, dan C panjang kelas. Nah, untuk frekuensi kelas modus ini kan kita cari frekuensi yang terbesar yaitu ada di 8 ya frekuensinya di kelas nomor 2 dengan nilai 55 sampai 64. Jadi ini yang kita pilih. Seperti itu idenya. Lalu kita tinggal masukkan saja dengan L batas bawah kelas modus yaitu 55
Nah, ditambah dengan FM, frekuensi kelas modusnya itu 8. Dikurangi frekuensi sebelum kelas modus yaitu 3. Dan frekuensi setelah kelas modus yaitu 7. Dikalikan dengan 10 panjang kelas. Nah, setelah dikalkulasi, diketahui untuk hasil modusnya itu 63,33. Baik, kita simpulkan untuk data kelompok, skor ujian dari 30 siswa itu memiliki min 71,8, median 70,71, dan modus 63,33. Nah, ini untuk komparasi saja. Waktu di bagian pertama kita sudah menghitung data individu, dan sekarang kita menghitung untuk data kelompoknya. Untuk data mentahnya itu sama, cuman kita mencari dua ini kan, dengan dua metode, data individu dan data kelompok itu maksudnya. Nah, untuk data individu minnya 69,83 dan data kelompok itu minnya 71,8, ada jarak lah ya. Mediannya untuk data individu 70 pas, data kelompok 70,71 ada range. Lalu dengan modusnya data individu itu ada 3, 55, 60, dan 70. Untuk data kelompok itu 63,33. Nah gitu. Jadi ada jarak antara data individu dan data kelompok. Gitu. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.